sekalipun kita beribadahnya melalui YouTube, tapi kita tetap sukacita ya. Coba yang bersukacita tepuk tangan paling seru. Wah, oke, kita mau mulai adik-adik. Lipat tangan adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ikutin Kak Esther berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat beribadah. Roh Kudus, pimpin kami ya, dari awal hingga selesai. Dan saat ini kami mau memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik hebat. Sebelum nyanyi, coba lihat kanan kirinya, kalau ada mamanya, ada kakaknya atau adiknya, bilang ke mereka, kamu keren. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wah, tadi nari-narinya pada bagus-bagus loh. Sekarang kita mau nyanyi lagu KASIH. Pakai gerakan ya adik-adik. Kita mau menari buat Tuhan. Kasih itu sabar, tidak cepat
juga sayang sama teman-teman kita ya. Yuk kita mau menaikkan pujian. Semua baik, semua baik. Adik-adik, Esther ajak adik-adik tutup mata adik-adik. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini kakak akan bercerita tentang perumpamaan anak bungsu yang hilang yang diambil dari kisah Alkitab dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu.
Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita." Maka ayahnya membagi kekayaannya itu di antara kedua anaknya. Dan ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual hartanya sehingga mendapatkan banyak sekali uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana, anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan negeri di mana anak bungsu itu tinggal mengalami bencana kelaparan. Anak bungsu itu pergi mencari kerja. Ia pergi bekerja pada seorang penduduk di situ yang menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Ia begitu lapar sehingga dia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Walaupun dia begitu lapar, tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Anak bungsu ini menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahnya yang berlimpah-limpah makanan. Dia berkata, "Orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya, dan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah.' Maka berangkatlah anak bungsu itu pergi pulang kepada ayahnya dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Masih jauh dari rumah, anak bungsu ini sudah dilihat oleh ayahnya. Ayahnya merasa kasihan kepada anak bungsu ini. Dengan sangat terharu, ayahnya berlari menemui anak bungsu itu, lalu memeluk dan menciumnya. "Ayah," kata anak itu, "aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut sebagai anak ayah." Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Cepat, ambilkan pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah. Kita akan makan dan bersukaria." Anak bungsu itu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersukaria. Nah, adik-adik, semua yang kita miliki, baik waktu atau kesempatan, kesehatan atau kekuatan, kepandaian atau keahlian, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu janganlah dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri. Jangan semakin menjauh dari Tuhan. Tapi adik-adik harus semakin rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin membaca firman Tuhan. Kalau selama ini adik-adik menjauh dari Tuhan, jarang berdoa, jarang beribadah, dan jarang baca firman Tuhan, adik-adik harus segera bertobat. Datang kepada Tuhan Yesus. Akui semua kesalahan adik-adik ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Tuhan pasti mengampuni adik-adik semua. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, tadi sudah lihat kan ceritanya seru gak? Nah, tadi
Anak yang bungsu, dia pingin duluan untuk memiliki harta, tapi dia jual. Wah, adik-adik jangan mau ya kayak anak bungsu itu. Nah, hari ini Kak Esther mau ajak adik-adik, yuk kita mau sama-sama berubah. Mungkin adik-adik sering waktu mama papanya suruh apa, waktu gurunya suruh sesuatu, kita suka nggak taat. Kita sukanya semau-maunya kita. Kita maunya melakukan apa yang kita suka. Bahkan kita nggak mau melakukan apa yang orang tua kita suruh. Apalagi apa yang disuruh oleh firman Tuhan dari Alkitab yang kita baca. Tapi hari ini kita mau belajar dari anak bungsu itu. Kita mau belajar untuk taat. Adik-adik mau taat? Nah, kita juga mau belajar adik-adik. Ternyata waktu kita melakukan dosa, tapi kalau adik-adik bertobat, Bapa yang di surga, dia selalu terima adik-adik loh. Waktu adik-adik berbohong, adik-adik nakal, mencuri, waktu kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, dia Tuhan yang mengampuni adik-adik. Adik-adik senang gak diampuni? Pasti senang ya. Kak Esther juga senang. Waktu Kak Esther sadar, dosa-dosa Kak Esther diampuni semuanya sama Tuhan Yesus. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bertobat. Lalu syarat yang kedua, datang sama Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengampuni. Yuk ikutin Kak Esther berdoa. Adik-adik tutup matanya, ikutin Kak Esther berdoa. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mau berubah. Aku mau bertobat. Aku gak mau lagi mengulangi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang suka aku lakukan. Mulai hari ini aku mau belajar taat. Aku mau belajar untuk hidup benar. Dan Tuhan Yesus ampuni kesalahan dan dosa-dosa yang aku perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menerima aku dan mengampuni semua dosa-dosaku. Aku bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ibadah hari ini sudah selesai. Tinggal prakteknya ya. Oke?